A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kajian mingguan surat Al-Kahf. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, pada malam hari ini kita akan membahas ayat ke-77 hingga ayat ke-79 insya Allah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kita mengkaji dan membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya, atau mungkin kita sedikit mengulang bahwa pada minggu lalu kita sampai pada kajian di mana Musa sadar akan kesalahannya. Dia telah berjanji untuk tidak bertanya, tetapi dia bertanya untuk kedua kalinya. Dan karena malu atas kesalahannya tersebut, Musa alaihissalam menyatakan bahwa berikan aku kesempatan sekali lagi, ya. Apabila aku bertanya lagi, that's it, ya, strike three istilahnya kalau dalam baseball di sini, ya, you're out, ya. Nah, mari kita bahas, ya. Fantolako hatta ida ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma. Ya, jadi Musa dan Khidir berjalan hingga dia sampai pada suatu kota atau suatu negeri, di bahasa Indonesianya di sini tapi kota-kota, ya. Dan mereka meminta makanan kepada penduduk kota tersebut. Nah, pertama-tama di sini perlu dijelaskan bahwa tentunya pada saat itu tidak ada hotel Holiday Inn atau apapun, ya, atau restoran, ya, apa McDonald atau segala macam, ya. Jadi kalau ada perjalanan, yang pertama adalah suatu adab bagi penduduk suatu daerah untuk apabila diminta memberikan makanan, minuman, ataupun apa keperluan yang sederhana, yang basic, ya, yang mendasar bagi tamu yang datang ke kota tersebut. Itu suatu adab, ya, suatu kebudayaan, suatu adab, ya, harus seperti itu. Tetapi penduduk kota ini menolak, ya. Bisa dibayangkan bagaimana Musa pada saat itu, ya, geramnya, karena kita tahu tabiat Nabi Musa alaihissalam, ya. Tetapi dia masih menahan diri alaihissalam, ya. Mereka menolaknya. Itu yang pertama, ya, mengenai adab. Poin yang kedua, kita juga melihat ini Musa dan Khidir berjalan atau berkelana tidak membawa uang, ya. Itu menunjukkan bahwa sudah ada uang, ya, pada masa itu, ya. Paling tidak ada barang-barang atau suatu metode untuk bertukar, ya, menukarkan barang, ya. Musa ini kan hidup di zaman Firaun, ya. Kita sudah tahu bagaimana kebudayaan Mesir pada saat itu, ya. Nah, tetapi mereka tidak memiliki uang atau apapun yang bisa ditukarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat para nabi, ya, disebutkan sebelumnya, ada pendapat bahwa Khidir juga seorang nabi. Mereka tidak, orientasinya tidak materi, ya. Mereka bahkan berkelana tidak membawa uang sepeser pun, ya. Orientasinya tidak materi. Mereka bekerja seperti orang lainnya, mereka mendapatkan uang, tetapi mereka tidak menumpukan uang atau bagaimana, ya. Mereka istilahnya orientasinya terhadap Allah dan akhirat, urusan dunia mereka tidak terlalu memperhatikan atau secukupnya saja, ya.
Tetapi dalam hal ini mereka tidak membawa uang dan sudah menjadi adab bagi penduduk setempat untuk memberikan makanan, dan ini masih menjadi syariah dalam ajaran Islam ya. Sampai saat ini sebetulnya ya, fardu kifayah. Kalau ada orang asing yang datang ke tempat kita, kota kita, dan mereka tidak memiliki makanan, minuman, paling tidak kita 3 hari memberikan makanan, minuman ataupun tempat untuk mereka tinggal. Paling tidak 3 hari ya. Fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada sama sekali, maka seluruh penduduk kota tersebut berdosa. Tapi kalau ada paling tidak 1 orang ataupun 1 masjid misalnya memberikan naungan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama, poin pertama. Ya, mereka ditolak. Yang kedua, mereka setelah ditolak, Musa tidak istilahnya masih menahan diri. Ya. Kemudian Musa dan Khidir berjalan menuju batas kota dan mereka menemukan suatu tembok, ya, tembok yang akan runtuh, ya, jidar tembok, ya, yuri atau wall, ya di sini, ya, yuri doa yang kodok, ya, yang seolah-olah akan bukan seolah-olah sudah akan jatuh, ya, yang kolaps, ya, fa'aqoma, ya, jadi Khidir menolong atau membuat tembok tersebut berdiri kembali. Ya. Nah, di sini Musa yang berikutnya mungkin agak sinis, ya, bukan marah tapi hanya sinis saja, ya. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Ya. Ya, di sini ya Musa berkata, jika kau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Penduduk kota yang sangat pelit, ya. Tapi engkau membantu mereka memperbaiki tembok yang akan runtuh. Jika engkau mau, tentu engkau bisa meminta imbalan untuk itu, dan kita bisa membeli makanan minuman. Nah, di sini Khidir kemudian berkata, Qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ya, karena tadi sudah dibilang, seperti yang kita bahas minggu lalu, beri saya kesempatan 1 hari lagi. Nah, inilah kesempatannya, ya, diambil. Musa dalam hal ini Khidir, berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau, firaku baini wa bainik, ya. Sa'unab bi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra, dan aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu atau tidak sabar dalam menghadapinya. Ya. Ayat berikutnya, insya Allah ayat terakhir yang akan kita bahas malam ini. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, ini adalah yang pertama, ya, pelajaran yang pertama. Pada saat, mungkin kita masih ingat 2 minggu lalu, kalau tidak salah, atau minggu lalu, ya, Musa dan Khidir meminta kepada salah seorang yang miskin untuk naik kepada kapalnya. Nah, di sini ya, poin yang pertama adalah kata miskin atau istilah miskin. Ya, tentunya kalau kita melihat, ya, punya kapal. Ya, di sini ada riwayatnya, ya, bahwa kapalnya itu double decker, ya, ada 2 tempat, itu ada 2 tingkat, ya, dan Musa dan Khidir datang menyapa mereka, pemilik kapal tersebut, boleh aku naik, boleh kami naik, ikut, dan mereka melihat para strangers ini tidak punya uang, oke, naik, ya. Nah, tetapi kemudian mereka turun, kalau tidak salah di riwayatnya sedang memancing. Khidir membuat lubang di kapal tersebut. Lubang yang tidak merusak secara penuh, tetapi cukup untuk membuat kapal tersebut tidak layak, kalau pesawat terbang tidak layak terbang,
tidak layak berlabuh mungkin ya kalau kapal laut ya. Jadi tidak rusak tapi cukup untuk menyebutkan cukup untuk menjadi kapal tersebut tidak layak berlabuh ya. Nah, bisa dibayangkan, oh pertama maaf, apa tadi istilah orang miskin ya, kapal itu kan mahal ya, kapal yang seperti itu kan mahal, tetapi mereka di sini sebutkan miskin. Nah, miskin ini ada tentunya hanya sekedar mengingatkan di sini bahwa ada perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu tidak punya sama sekali, ya. Tapi kalau miskin, mereka punya penghidupan, tetapi tidak cukup untuk menghidupi kehidupan mereka. Ya, jadi di sini walaupun punya kapal, mungkin satu orang, mungkin sekelompok orang, tetapi apa yang dihasilkan atau penghasilan dari kapal tersebut tidak cukup untuk menghidupi kehidupan mereka. Ya, nah, itu yang pertama yang kita bahas malam ini ya, miskin. Ya, nah kemudian kita bisa bayangkan orang miskin, orang-orang atau kaum yang miskin tersebut eh, sudah secara sukarela mengizinkan Musa dan Khidir naik, tetapi kemudian Khidir melubangi kapal tersebut. Bagaimana perasaan mereka? Tentunya geram ya, tapi di sini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi bisa bisa merasakan miskin, tidak cukup, dan sekarang mereka tidak bisa berlayar lagi dengan kapal tersebut. Ya, harus diperbaiki, ya harus diservis pesawat, maaf, kapal tersebut, ya perahu tersebut. Tentunya mereka geram, tetapi ya tidak dijelaskan di sini, cuma kita mungkin kita bisa hayati di situ. Kemudian di sini poinnya adalah tidak jauh daripada mereka, ya dalam hal ini mungkin di belakang atau di depan mereka ada seorang raja. Seorang raja ini kita tidak tahu apa tujuannya, tapi mereka raja tersebut merampas setiap kapal. Mungkin ingin meluaskan apa namanya angkatan lautnya atau bagaimana kita tidak tahu, tetapi merampas setiap kapal. Tapi pada saat melihat kapal tersebut yang tadi di lubang itu tersebut, dia tidak merampas kapal tersebut. Mungkin lihat, ini bikin repot nih kapal ya, tidak layak labuh, tidak layak berlabuh. Nah, tadi kita bayangkan sang pemilik kapal tersebut tentunya sangat geram pada saat dilubangi kapalnya oleh Khidir. Ya, tetapi mungkin pada saat sekarang, alhamdulillah tidak diambil kapalnya. Jadi kadang-kadang intinya di sini poinnya ya yang akan kita bahas malam ini pertama kita ini tidak tahu grand scheme dari atau apa perjalanan atau kehendak Allah ya kita tidak tahu secara mungkin kita marah pada saat itu. Tetapi sebetulnya kita kalau melihat ke depan sebetulnya kita diselamatkan. Maka poinnya yang pertama jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk marah atau mengeluh atas suatu keadaan. Ya, percayakan kepada Allah. Ya, terima apa adanya. Kalau sudah terjadi seperti ini, terima apa adanya. Walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak kita atau yang mungkin nampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. Tapi sudah terjadi, kita terima semua atas kehendak Allah. Karena siapa tahu Allah bertujuan lain dan dalam hal ini kita melihatnya ya justru lebih baik karena orang-orang lain yang kapalnya tidak rusak kapalnya diambil dan pemilik kapal ini tidak diambil kapalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin terakhir kita malam ini ya adalah berbuat baik atau bersedekah ya. Tentunya mereka miskin. Kita sebutkan di sini ya dalam Al-Qur'an. Tetapi mereka kemiskinannya itu tidak menghentikan mereka untuk bersedekah. Tadi disebutkan ya, Musa dan Khidir ini tidak membawa uang, tidak punya uang. Tetapi mereka ada yang minta Musa dan Khidir ingin naik, ingin ikut, mereka diajak. Ya. Walaupun mereka tahu mereka ini miskin. Ya. Nah, karena mereka bersedekah tersebut, karena mereka berbuat baik itu, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya mungkin pada saat itu memberikan cobaan ya, memberikan cobaan, memberikan ujian dalam kesempitan tersebut ternyata mereka lapang sekali. Dan apa imbalannya? Imbalannya mereka pertama kapalnya tidak dirampas, walaupun mesti diperbaiki, tetapi mereka tidak seperti pemilik kapal lainnya, mereka dapat mengoperasikan kapalnya kembali selanjutnya. Dan mungkin mereka bisa all in all ya pada akhirnya memiliki uang atau mendapatkan
balasan yang lebih, ya. Mungkin, apa namanya, karcis atau fare-nya 2 orang Musa dan Khidir paling katakanlah, $10. Tetapi karena kapalnya tidak rusak, kemudian biaya memperbaiki kapal, kemudian mendapatkan revenue dari, mengoperasikannya kapalnya lagi, mereka mungkin mendapatkan 100, 200, $300 berlipat, ya. Jadi poin kedua adalah jangan ragu untuk berbuat baik, bersedekah walaupun kita dalam kesempitan. Justru dari hadis Nabi, ya, sedekah yang terbaik itu justru pada saat, kita sempit, ya. Dan satu lagi ya, maaf, kata sedekah, ya. Ya berbeda kan dengan zakat, kita telah mempelajarinya, ya. Sedekah ini asal katanya sama dengan sidik, ya. Ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena seperti itu, karena kita yakin, ya, kita tidak takut, kita percaya bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik atau mungkin dalam kata lain, Allah lah yang mengatur segala rezeki, ya. Jadi mungkin pada suatu saat kita memberi sempit tapi meluangkan untuk bersedekah dan kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di kemudian hari, ya. Itulah demikian kajian kita malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari isi maupun kekurangan dalam sisi penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, yang kesalahannya dari Irfan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.